Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian. Hari ini 8 Mei 2020. Tema yang akan kita bicarakan yaitu doa. Mengapa doa? Karena ini hampir paling banyak kali ditanyakan kepada saya. Bukan tentang bagaimana berdoa, tetapi yang sering kali ditanyakan ialah, saya sudah sering kali berdoa. Siang malam saya berdoa, memohon kepada Tuhan. Tapi apa yang saya minta di dalam doa, sampai hari ini belum dikabulkan Tuhan. Bagaimana berdoa yang benar? Dan bagaimana seharusnya saya berdoa supaya apa yang saya minta, apa yang saya sampaikan di dalam doa boleh terwujud. Nah, karena itu hari ini kita akan bicarakan tentang doa. Dan saya akan membacakan kitab Injil Markus pasal yang ke-11, khususnya ayat 24 dan ayat yang ke-25. Injil Markus pasal 11 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Begini bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dari dua ayat firman ini, Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 3 hal yang disampaikan tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Pertama, percaya. Percaya bahwa Tuhan, Allah Bapa kita, mendengarkan doa kita. Setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa yang kita minta, setiap apa yang kita inginkan dari Allah, percayalah bahwa Tuhan mendengar setiap permintaan-permintaan kita. Hal ini saya tidak ragukan. Pasti setiap kita yang berdoa adalah orang yang percaya. Karena kita tidak akan mungkin berdoa, tidak mungkin akan meminta kepada Tuhan kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup dan mampu untuk memberi. Nah, karena itu saya katakan, saya ulangi lagi bahwa untuk satu hal yang pertama ini, saya yakin bahwa kita semua adalah orang yang percaya karena kita berdoa. Kedua, yakinlah bahwa apa yang kita minta di dalam doa kita akan kita terima. Yakinlah bahwa apa yang kita minta, apa yang kita harapkan di dalam doa kita akan kita terima. Mari kita melihat ayat pendahuluan dari pembacaan kita, yaitu ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Asal tidak bimbang hatinya. Ketika kita yakin bahwa apa yang kita minta ini, apa yang kita harapkan ini akan diberikan Tuhan, maka Tuhan akan memberi. Sebaliknya,
Jika kita bimbang, jika kita ragu akan apa yang kita minta di dalam doa kita kepada Tuhan, pasti tidak akan. Contoh, ketika ada bagian dari keluarga yang sakit, lalu kita berdoa, mendoakan dia, Tuhan, berikan kesembuhan. Tetapi sedikit ada keraguan di dalam hati kita. Apakah benar dia akan sembuh? Apakah benar dia akan dipulihkan? Sedikit keraguan ini akan meniadakan kuasa doa itu. Sehingga setiap kita berdoa, apapun itu yang kita minta kepada Tuhan di dalam doa, yakinlah bahwa itu akan terjadi. Firman Tuhan katakan, asal kamu tidak bimbang, itu akan terjadi bagimu. Sehingga yang kedua, setelah percaya ialah yakin akan kuasa doa, akan kuasa Allah, bahwa apa yang kita minta sudah kita terima. Dan kita pasti akan menerimanya. Ini harus kita aminkan, diyakini. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan di hati kita. Yang terakhir, dalam ayat yang ke-25 pembacaan kita. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Maksudnya apa, saudara-saudara? Anda harus mengampuni. Tidak boleh amarah, tidak boleh ada benci, tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada hal-hal yang negatif terhadap sesama kita sebelum kita berdoa. Saya sering memberi nasihat begini. Tidak apa-apa satu dua membenci kita. Tetapi kita sekali-kali pun jangan pernah membenci orang. Silahkan orang mau membenci, orang mau mencaci maki kita, orang mau menghina kita, orang mau mengejek kita, orang mau mempersalahkan kita. Tidak soal. Tetapi yang paling utama adalah jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama. Karena tentang hal ini, di bagian lain firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Berilah berkat kepada mereka yang mengutuk. Doakanlah mereka yang membenci kamu. Karena itu sama saja dengan kamu meletakkan bara api di atas kepalanya dan dia akan menyadarinya. Percuma Anda berdoa ketika Anda menyimpan dendam, iri hati, amarah, benci di dalam hatimu terhadap seseorang atau terhadap siapapun. Itu yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-25. Saat kamu berdiri berdoa, ampuni dulu. Ampuni dulu. Yang mau dikatakan adalah sedikit pun jangan ada amarah, benci, dendam, dan lain sebagainya yang sifatnya negatif kepada sesama, kepada orang lain. Nah, tentu ini untuk menjawab pertanyaan tentang orang yang membenci, tidak apa-apa. Kita tidak bisa memaksa orang untuk jangan membenci kita. Tetapi yang perlu kita perhatikan ialah sedikit pun kita jangan pernah membenci orang lain. Sekalipun mungkin kita dibencinya, tapi itu urusannya dengan Tuhannya. Urusan kita dengan Tuhan ialah jangan menyimpan dendam, amarah, benci, dan lain sebagainya. Ampunilah mereka. Dengan begitu, ketika kita berdoa, yakinlah Tuhan pasti mendengar dan akan menjawab segala doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Yang terakhir, setelah ketiga hal ini kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, sabarlah menunggu jawaban doa saudara
dijawab oleh Tuhan. Karena itu, mari berdoa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, dengan hati dan iman yang dilandasi kasih. Karena kasih tidak membenci. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak mendendam. Maka apa yang saudara minta di dalam doa akan diwujudkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami kembali boleh merenungkan bagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk tidak hanya mendengarkannya Tuhan, tapi memahaminya, sehingga dapat kami lakukan, kami praktekkan di dalam sepanjang kehidupan kami. Banyak hal yang telah kami pinta kepadamu, tetapi pergumulan di dalam hati kami ialah mengapa setiap hal yang kami minta kepadamu di dalam doa belum terwujud sampai hari ini. Karena itu terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar dan renungkan hari ini. Kiranya boleh menjadi pengetahuan bagi kami, agar ketika kami berdoa, apa yang kami minta kepadamu di dalam doa terwujud di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu, berkatilah mereka yang menyaksikan renungan ini, mampukan mereka untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, amat terlebih ketika mereka menyampaikan permohonan dan pengharapannya kepadamu melalui doa-doa yang mereka panjatkan. Kami berdoa jika ada di antara mereka yang sakit, yang berduka, yang bergumul, kami percaya Engkau hadir dalam segala keberadaan mereka, sehingga mereka merasakan kehadiran-Mu yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera dalam hidup mereka. Terus Engkau sertai pemerintah kami, para medis, para relawan yang bekerja, berusaha untuk dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 yang kami hadapi saat ini, agar terus mereka boleh melakukan berbagai peran dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan, pimpin tuntun langkah kami, sehingga segala yang terbaik boleh kami hadapi di sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Dan tak henti-hentinya, dengan percaya, dengan yakin, kami memohon kepadamu. Kiranya kondisi ini segera berlalu, dan kami kembali dapat hidup normal seperti sedia kala, menjalankan berbagai peran dan tanggung jawab, menyampaikan penyembahan dan ibadah kami kepadamu dalam persekutuan jemaat. Ini pengharapan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.